Oke guys, welcome back to Cryptonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrency dan blockchain. Oke, dan pada hari ini kita akan kembali lagi ke Crypto Review. Tetapi seperti biasa, sebelum kita mulai, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten di TCI bukanlah financial advice dan tujuannya adalah untuk edukasi, ya. Disclaimer beres, langsung masuk ke reviewnya. Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai suatu hardware wallet yang bernama OneKey, ya. Yang membuat si OneKey ini unik adalah dia itu di backed by Coinbase, which is the only exchanger, ya, yang arguably bukan cuma only, tapi the biggest exchanger di US yang sudah go public. Ya, jadi otomatis that's really cool, ya. Nah, tapi baik lagi, ya, fokus kita mungkin sebelum masuk ke review dari OneKey ini sendiri, apa kegunaan hardware wallet? Karena masih banyak yang bingung, ya. Nah, paling gampang kita langsung kasih lihat FTX deh. Kenapa kita harus pertimbangkan punya hardware wallet, ya? Karena kalau dana kita, kripto kita semua kita taruh di exchanger, ya bisa ada kemungkinan seperti ini, ya. FTX contohnya, ya banyak yang merasa bahwa FTX ini too big to fail, ya terlalu besar untuk bisa bangkrut. Faktanya ternyata bangkrut. Dan buat lu mungkin para pengguna FTX, ya mungkin sampai sekarang masih belum bisa tarik dana, ya. Jadi lagi-lagi penting untuk memiliki cold wallet. Nah, pertanyaan selanjutnya, Bang, buat apa punya cold wallet harus bayar? Udah beli pakai ini aja, download MetaMask atau download Trust Wallet. Ya lumayan sih dibandingkan taruh di exchanger, tetapi berbeda. Ya, gua pribadi sudah pernah pakai, ya masih pakai juga ya Trust Wallet ataupun MetaMask. Tetapi ya pada faktanya gua pernah punya MetaMask yang compromised, ya dana gua ketarik. Untungnya memang gua pakai hot wallet itu sangat sedikit dananya, jadi paling gua kayaknya di bawah 100.000 lah, ya. Jadi spesifik gua gunakan untuk kalau gua mau transaksi aja. Jadi gua pindahin dari hardware wallet sedikit ke hot wallet supaya aman. Jadi jangan berpikir hot wallet ini adalah pengganti dari cold wallet. Kenapa? Karena hot wallet ini terkoneksi ke internet, ya. Ya ada harga, ada rupa. Itu kan gratisan, ya otomatis security akan lebih jelek dong dibandingkan yang berbayar. Ya jadi lagi-lagi, boleh nggak punya hot wallet? Boleh, gue juga punya. Tapi jangan taruh di situ dan beranggapan ini sama kayak cold wallet. Karena cold wallet ini sesuai dengan namanya, cold, ya. Dia ini nggak connected ke internet, ya. Jadi otomatis secara security harus diakui akan jauh lebih aman dibandingkan taruh di hot wallet, gitu, ya. Jadi itu garis bawah yang paling penting. Selanjutnya, oke, cold wallet bagus, Bang. Tapi belinya di mana? Ya karena kita udah sering banget dengar ya banyak cold wallet yang compromise dijual sengaja dengan harga miring. Banyak lah, lo coba cari aja. Gua nggak akan sebut di mana, tapi banyak. Yang harganya cuma, misalkan one key ledger cuma 500.000, 200.000, 300.000. Nah, lo harus bertanya, kok bisa? Kok bisa semurah itu? Ya mungkin nggak 200 lah, 500.000, ya 500.000 lah, banyak yang jual segituan. Hati-hati ya. Nah, itu seringkali adalah hardware wallet yang sudah compromised, ya. Nah, jadi itu kalau lo masukin dananya ke situ langsung dikuras. Nah, itu harus ekstra hati-hati. Makanya ya gue sangat sarankan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari OneKey dan berbagai macam produk-produk lain di sini. Tapi pada hari ini fokus kita di OneKey, ya. Dan bahkan untuk semua video hari ini pun disediakan data-data itu semua langsung dari tim OneKey. Jadi bukan dari Encrypt, ya. Ini menunjukkan bahwa Encrypt ini memang benar-benar authorized reseller dari OneKey. That's really good, ya. Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai dua jenis yang paling best seller, yaitu OneKey Classic dan OneKey Mini, ya. Sorry nih, kayaknya nanti di belakang kayaknya kemungkinan besar gue akan nggak sengaja ngomong ini slim, ya, karena ya sering keceletot nih Classic dan Mini, ya. Jadi ada OneKey Mini, ya. Nah, pada hari ini kita akan lihat untuk OneKey Classic ini harganya 89 USD, ya. Yang gilanya apa? Di Encrypt itu harganya 1,3. Basically kalau lo hitung dengan kurs 14.700-800, ya, ini harganya sama, ya. Jadi memang luar biasa, ya. Dan untuk di Encrypt sendiri ini sedang dalam kondisi diskon. Aslinya harganya 1,7. Jadi buat lo nih yang lagi menimbang-nimbang untuk beli hardware wallet, mungkin bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Karena yang pertama dia ini authorized reseller, dan yang kedua dia ini sedang ada diskon, ya. Orang Indo paling suka apa sih? Diskon, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk gambarnya seperti ini, si
si OneKey Classic ini bentuknya nggak tahu kenapa ya, mirip kayak iPod ya, iPod Classic ya, iPod Classic cuma jauh lebih tipis ya. Untuk yang Slim, balik lagi mirip juga seperti iPod Slim. Untuk harga sedikit lebih murah yang sorry bukan Slim, sorry ya, tuh kan udah mulai tuh. OneKey Mini ya. Nah untuk Mini ini harganya lebih murah di 58 USD. Untuk gua yang sudah tadi unboxing ya, nanti ada video di belakang, gua sedikit lebih suka yang klasik ya, kayak lebih premium gitu rasanya ya. Tapi baik lagi, gua kasih ke lo ya secara pendapatnya bagusan yang mana. Tapi kalau gua pribadi sedikit lebih suka yang OneKey Classic karena lebih solid gitu rasanya ya. Nah, secara hardware-nya sih bisa dibilang ya perbedaan di situ, satu lebih kecil. Otomatis baterai lebih cepat habis untuk yang OneKey Mini, untuk yang klasik lebih tahan ya. Nah, selain dari itu mungkin si software-nya sih sama ya. Dan untuk yang si OneKey Classic pun sebenarnya menurut gua udah cukup ringan ya, hanya 20 gram saja dengan tebal 3 milimeter. Jadi sebenarnya nggak ada alasan lah bilang ini kegedean ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan yang gue suka juga dari si OneKey ini adalah UI-nya. Nanti kita lihat di belakang ya, UI-nya luar biasa user friendly ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan selanjutnya kita akan geser kenapa kita harus pertimbangkan OneKey untuk menjadi hardware wallet pilihan kita. Oke, nah kenapa kita harus pertimbangkan OneKey menjadi hardware wallet kita? Yang pertama, ya kita bisa coba dulu gratis, tapi ini gue nggak terlalu sarankan karena ya bentuknya baik lagi ke hot wallet ya. Tapi buat lo yang pengen coba, bisa ya. Nah selanjutnya, tidak ada batasan jumlah koin yang kita bisa simpan. Jadi bisa infinity kita taruhnya ya. Yang ketiga, produk dan layanan sudah dicoba dan diuji oleh pelanggan di seluruh dunia. Dan yang keempat, untuk menggunakan dompet hardware wallet kita ini, Anda hanya perlu membayar biaya kecil satu kali saja di awal ya. Alias apa? Ya itu aja ya, cuma waktu transaksinya saja. Dan yang gue suka di sini adalah visualisasi nih ya. Ada yang bilang, bang males lah bayarnya mahal. Ya gue balikin lagi ke lo ya. Lo invest tuh di berapa di dunia kripto ya? $1.000, 10.000, 30.000. Kita bandingin sama biaya untuk beli si hardware wallet OneKey ini. Kecil banget. Jadi menurut gue, buat lo yang memang tujuannya adalah untuk akumulasi jangka panjang ya kripto, gue sangat sarankan untuk ya pertimbangkan untuk beli. Karena lihat ya visualisasi biayanya tuh sangat murah dibandingkan untuk aset yang lu selamatkan ya. Nah selanjutnya ya, tanpa hardware wallet maka koin kita akan jauh lebih gampang untuk dicuri. Yes, gue sendiri sudah merasakan ya. Gue pikir hardware wallet, hot wallet mirip-mirip lah ya. Itu pandangan gue berubah banget setelah MetaMask gue kejebol. Padahal gue udah sangat hati-hati ya. Seed phrase gue nggak copy paste ya, gua semua taruh di kertas tulisannya, masih ada sampai sekarang, tapi jebol juga. Jadi lagi-lagi hot wallet itu memang dasarnya lebih berbahaya karena memang dia itu selalu connected ke internet. Jadi nggak bisa dipungkiri lagi ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya kita bisa juga di sini ya. Dan yang penting juga dari OneKey ini, dia 100% open source ya. Buat lu yang ngerti coding silahkan bisa masuk ke GitHub dia nih ya, punya OneKey. Lu bisa lihat semuanya apakah aman atau tidak. Kasarnya OneKey ini bisa diaudit oleh usernya sendiri ya. Jadi kalau banyak yang mungkin merasa nggak bagus ya, otomatis mereka akan tulis apa saja permasalahan di sini ya. Jadi this is cool, semuanya 100% open source. Ini berbeda, ada beberapa hardware wallet yang nggak open source ya. Nah, selanjutnya juga di sini dia dompet terkuat di bumi. Maksudnya apa? Dia itu banyak sekali koneksi dengan third party wallets ya, seperti MetaMask, Phantom, Bitcoin Core dan seterusnya. Jadi buat lo yang pengen transisi ke sini sangat mudah ya, sangat mudah. Nah, selanjutnya untuk imigrasi ke OneKey lagi-lagi penekanannya sangat mudah. Kita bisa beralih bahkan dari hardware wallet yang lain seperti Ledger, Trezor dan seterusnya ya. Nah, ini yang mungkin sedikit berbeda ya, mereka menggunakan kunci FIDO terbaik. Jadi untuk OneKey ini sendiri sudah mendukung protokol FIDO dan FIDO 2 dan bekerja sama dengan Google, GitHub, Dropbox, Binance dan Coinbase ya. Jadi semua kunci fisik ini aman untuk di akun kita, bahkan dia juga ada 2FA authenticator ya. Jadi ini security-nya benar-benar udah kayak sandwich ya, ditumpuk terus ya. Nah, selanjutnya kita akan bandingkan dengan beberapa hardware wallet lain. Untuk OneKey, misalkan kita bisa di sini. Secara harga, dia paling murah itu di $58 untuk yang si Slim ya. Nah, $58. Untuk Trezor paling murah di $70, Ledger di $89. Jadi kalau lo ya mau ngirit, ya coba pertimbangkan untuk di OneKey, lebih murah ya.
Yang kedua, mereka menggunakan chip pengaman. Untuk OneKey iya, untuk Trezor enggak, untuk Ledger juga iya. Tapi kita lihat Ledger harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan OneKey ya. Selanjutnya, ini mendukung lebih dari 1000 aset kripto, semuanya iya ya. Untuk aset dan portofolio NFT hanya OneKey saja. Gue kaget, gue kira Ledger udah, ternyata belum ya. OneKey juga bisa kita store NFT kita di sini ya. Nah, selanjutnya juga di sini ada cross chain ya, tiga-tiganya udah, anti-phishing, scam dan intersepsi otoritas kontrak berbahaya. Nah, ini hanya ada di OneKey saja ya di Cisco. Dan juga menggunakan aplikasi secara mandiri tanpa perangkat keras. OneKey bisa, yang lain belum ya. Untuk Bluetooth dia juga bisa ya. Trezor dan Ledger belum bisa. Pengaya peramban, ini apa ya? Gua nggak tahu nih. Kita coba ubah ke Inggris ya. Apa ini? Peramban ya, pengaya peramban di bawah Bluetooth ya. Oh, browser plugin ya, bisa apa namanya, tinggal dimasukin ke si browser kita, langsung bisa kebuka di browser ya. Ini juga ada di OneKey. Selanjutnya juga ada mobile app untuk di OneKey dan di Ledger saja, dan ada juga optical communication dan biometrics. Nah, ini bisa menggunakan sidik jari atau ya pokoknya biometrics in general ya. Harusnya facial juga bisa ya. Ini baru ada di OneKey saja. Karena lagi-lagi menurut gua karena kerjasamanya dengan Google dan beberapa nama-nama besar di atas lagi ya. Jadi bisa dibilang OneKey ini udah lebih murah, teknologi lebih canggih ya, anti-phishing, anti-scam, dan juga jadi kesan di sini tuh ada kayak gini lah. Ada filter lagi. Saat lu mau masuk ke website tertentu yang menurut si OneKey ini berbahaya, dia akan kasih satu warning, hati-hati, ini smart contracts-nya berbahaya gitu. Nah, jadi lu bisa pertimbangkan tuh, wah, jangan gua konekin gitu. Jadi ekstra keren lah menurut gua ya. Nah, ini untuk sekarang lo bisa pilih di 3 model, ada yang OneKey Mini, Classic, dan One Touch. Tapi untuk yang ada di Encrypt baru 2 saja ya. Menurut gue udah cukup lah 2 ini ya. Untuk ini mungkin yang lebih fancy, yang pengen ada displaynya boleh. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, dan kita selanjutnya akan ke unboxing seperti apa si OneKey ini, dan nanti juga gue akan ada tutorial bagaimana untuk setupnya. Tetapi nanti lebih enak tutorialnya seperti ini bentuknya ya, karena lebih gampang juga. Kalau kita rekam nanti mungkin kadang-kadang nggak kelihatan, nggak jelas. Jadi lagi-lagi untuk si aktivasinya kita akan bahas dengan si apa namanya, layoutnya kayak gini ya, bentuknya langsung dari website OneKey. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian unboxingnya ya. Jadi kita akan buka 2 tipe, yang pertama yang classic dan yang kedua yang slim ya. Lagi-lagi sama, perbedaannya hanya di size saja, dan otomatis juga ngomongin soal battery life-nya ya. Nah, yang pertama yang harus kita lihat adalah jangan sampai yang nggak di seal. Jadi pastikan saat lo terima barang ini masih di seal, semua plastiknya masih lengkap, dan terutama seal di sini semua masih tertutup ya. Tanpa lama-lama lagi langsung kita masuk ke bagian unboxingnya ya. Kita akan coba buka di sini ya. Kita buka aja tipis-tipis ya. Sama yang slim juga sekalian. Oke. Nah, kita buka seperti ini ya. Jujurnya secara ininya premium banget menurut gua ya. Secara packagingnya bagus, dan ya pokoknya ujungnya paling penting sih ya safe ya. Ya, pokoknya paling penting lagi-lagi si seal-nya. Pastikan semua seal-nya masih tertutup ya. Kita akan buka juga yang slim di sini ya. Yang slim tadi kayaknya kepotongnya. Oke, ya bisa. Sip. Oke, kita akan buka dulu yang klasik ya. Kita tarik di sini. Ya, kita tarik sini dan tarik sini juga. Nah, setelah itu bisa kita buka seperti ini ya. Kita tarik. Oke, bentuknya seperti ini ya. Kayak buka HP baru rasanya ya. Wah, bahkan sampai ada juga apa nih, stiker mungkin ya. Dan seterusnya di sini ya. Jadi keren banget menurut gua ya. Nah, kita langsung masuk ke sini ya. Untuk nge-startnya juga langsung ada how to get started-nya buat lo yang pengen secara fisik caranya gimana bisa. Dan ini dia device-nya ya. Bentuknya ya lagi-lagi mirip banget rasanya kayak dulu gua iPod ya. Ini this is really cool, tapi bedanya jauh lebih tipis ya. Nah, di sini ada chargernya dan seterusnya ya, ada recovery sheet dan lain-lain. Jadi bisa dibilang untuk packaging ini gue suka banget ya. Dan very lightweight, gue suka banget ini, very lightweight. Ini untuk yang classic. Untuk yang slim kita akan buka juga sekalian di sini ya. Tinggal kita tarik segelnya. Tarik kedua di sini. Pastikan sekali lagi kalau lo terima harus masih ada segelnya ya. Cara bukanya sama, sedikit ditarik dan digoyang-goyang ya. Oke, nah di sini kita bisa lihat ya, yang slim lebih straightforward,
langsung di depan mata kita seperti ini. Ini secara size otomatis lebih kecil dan lebih ringan ya. Overall dua-duanya bagus, tapi kalau gue lihat thickness-nya sedikit lebih thick di bagian yang si slim ini ya. Jadi otomatis balik lagi ke lo masing-masing lebih suka yang mana, tapi dua-duanya safe tentunya ya. Nah, di sini bisa dibilang lebih ini ya, lebih minim aksesoris. Langsung aja seperti ini udah habis. Jadi untuk urusan charger dan seterusnya ya. Nah, bisa dibilang untuk yang klasik ini lebih banyak lah semua ya. Ada get started-nya seperti apa dan bagaimana cara nge-import wallet kita dan seterusnya ya. Nah, buat yang mana sama aja, tinggal kalian pilih saja lebih suka yang mana, yang slim atau yang klasik. Jadi kurang lebih seperti itu untuk unboxingnya, dan selanjutnya kita akan ke bagian gimana untuk nge-start si hardware wallet ini. Nah, pada hari ini kita akan ambil contohnya sama yang klasik ya. Tadi gue salah ngomong, ini bukan slim, ini mini ya, mini, jadi bukan slim. Nah, kalau kita lihat di sini, lu nyalain akan langsung bentuk seperti ini. Ada pilihan, bisa pakai English atau bisa pakai ini Chungwon kali ya. Ada dua saja pilihannya. Nah, kita klik untuk yang English ya, otomatis karena gua nggak bisa Chungwon ya. Kita klik di sini. Nah, di sini akan keluar One Key Classic dengan ini ya. Lanjut kita klik saja. Pastikan not activated. Kalau sudah activated jangan dipakai ya. Kita klik di sini. Dan kita bisa di sini ada guide kalau lu pengen step by step, atau mau langsung create juga boleh ya. Atau juga bisa restore kalau buat lu yang mungkin kesannya hardware-nya hilang, nah lu bisa restore di sini. Yang penting seed phrase-nya nggak hilang ya. Nah, tentunya kita di sini karena belum punya, kita akan create saja. Kita klik seperti ini dan tinggal kita follow instruction-nya ya. Untuk yang slim juga basically sama aja ya, tinggal dinyalakan juga sama persis. Sorry, bukan slim, mini ya. Nggak tahu kenapa dari tadi gue ngomongin slim terus. Mini ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk step by step-nya ya, gue akan lebih enak lihat di websitenya. Karena lagi-lagi kalau gini takutnya nggak jelas, kebacanya nggak terlalu detail, mendingan langsung masuk ke websitenya aja ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan nanti kita akan lanjut ke bagian how to activate-nya dan juga bagaimana UI-nya. Oke, nah sekarang kita akan bahas bagaimana cara aktivasinya. Lagi-lagi menurut gue lebih gampang kalau kita langsung ambil layout dari OneKey aja. Kalau kita rekam langsung takutnya nggak jelas ya. Jadi yang pertama ini seperti yang gue tunjukkan tadi, saat kita power up akan bentuknya seperti ini. Kita bisa pilih pakai English atau Chungwon ya. Setelah itu kita akan keluar di sini, belum aktivasi. Lu tinggal klik saja. Dan buat lu yang tentunya belum punya, di sini ya lu create saja. Lu create terus follow instruksinya ya. Yang pertama lo masukkan dulu mau berapa number. Bisa 12, 18, atau 24. Gue balikin ke lo, tergantung lo masing-masing. Ada yang ngerasa lebih panjang, lebih aman, monggo. Mau yang lebih pendek biar lebih gampang, terserah lo ya. Lo tinggal pilih salah satu saja. Nah, setelah itu kita bisa klik di sini ya. Contohnya adalah 12 seed phrase. Nah, di sini nanti mereka akan secara langsung memberikan seed phrase pertama apa, kedua apa, sampai ke 12. Nah, di sini kalian catat ya, Buat yang beli yang klasik sudah ada kertas spesifik untuk recovery-nya ya, recovery seed. Jadi lu tinggal cari aja di dalam packaging-nya ada yang warna hijau di situ ya. Lu tinggal lu catat satu persatu. Jangan di copy paste ke device ya. Lu catat dalam bentuk fisik ya. Terus lo lanjutkan sampai 12 ya. Setelah itu lo tinggal ikuti saja instruksinya satu persatu, dan setelah itu sudah verified ya. As easy as that. Setelah itu lo set up pin. Nah, pin ini lo masukin sesuai sama yang lo pengen ya. Lo bisa masukin misalkan ya tanggal apa, mungkin ya tanggal anniversary lo mungkin, atau ulang tahun lo, terserah. Pokoknya lo tinggal masukin aja. Ini pin yang kita bisa ganti ya. Yang paling penting tuh sebenarnya ini, jangan sampai seed phrase kita kecolongan ya, jangan sampai orang tahu seed phrase kita ya. Untuk yang pin ini sendiri masih bisa kita ganti-ganti lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Setelah itu tinggal kalian download saja, mau di versi mana nih. Mau di desktop boleh, mobile app boleh, browser extension juga boleh. Kali ini gue akan ambil contohnya dengan desktop app via Windows ya. Buat lo yang di macOS juga bisa ya. Nah, setelah itu nanti akan bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita akan loncat ke bagian si UI-nya. Sekalian kita tunjukin bagaimana cara untuk kita konekkan ke hardware wallet dengan si app-nya. Oke, nah sekarang setelah lu sudah download si app-nya ya, bisa di mobile, bisa juga di Windows, ataupun bisa di macOS ya. Simpelnya setelah lu download di sini, lu tinggal klik connect hardware wallet ya. Lu konekkan si wallet lu ya, atau
lebih tepatnya hardware wallet lu dengan device laptop lu. Setelah itu nanti akan kelihatan seperti ini. Lu tinggal klik saja dan akan keluar untuk masukkan PIN. Nah, yang keren dari OneKey ini adalah dia akan randomize numbernya di hardware wallet lu. Jadi lu harus masukin sesuai dengan yang ada di hardware wallet. Ini extra security lagi ya. Jadi sekarang gua akan masukkan dulu ya. Otomatis lu nggak bisa lihat gua klik apa ya. Ini kerennya dari si OneKey ini. Ya, kita akan skip bagian sini biar lebih gampang dan gua biar nggak megangnya susah ya. Nanti kita akan lanjut lagi ke bagian si UI-nya. Nah, setelah lu sudah masukkan PIN lu dengan benar ya. Tadi gua udah nyobain sekali sambil live malah gagal ya. Jadi lebih baik tenang, pelan-pelan masukinnya. Setelah itu tinggal lu klik let's go ya. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini sudah masuk ya. Di sini UI-nya menurut gua enak banget. Gua udah pernah lihat beberapa hardware wallet lain. Ini bisa dibilang yang ini ya, salah satu yang paling intuitif yang gua lihat ya. Nah, di sini tentunya kita bisa ubah ya. Secara defaultnya dia bentuknya Ethereum, tapi ya lagi-lagi di sini fleksibel ya. Lu mau pakai Bitcoin Network bisa ya. Lalu lu mau misalkan BNB Smart Chain juga bisa ya. Tinggal lu pilih mau pakai apa. Ada banyak banget ya. Nah, kita akan ambil contoh hari ini pakai BNB misalkan, yang karena lagi-lagi BNB yang paling banyak dipakai ya. Nah, di sini kita tinggal misalkan lu mau receive ya, lu pengen receive misalkan BNB atau BUSD atau Tether, semua lu tinggal klik di receive saja. Pastikan udah benar ya. Receive misalkan lu pengen mendapatkan ya atau mengirim BNB atau BUSD, silahkan tinggal kalian di sini saja. Cek address-nya ya. Di sini gua nggak akan cek address karena ya kita nggak akan pakai buat ngirim, cuman kita kasih contoh aja caranya seperti itu. Atau lu mau dengan cara yang lebih tradisional, copy paste juga boleh. Copy address dan lu paste ke temen lu yang mungkin mau ngirim aset-aset di BNB Smart Chain ya. Nah, selanjutnya yang gue suka juga di sini ada market, di mana dia ini ada watchlist, ada market cap, dan seterusnya. Jadi ini kesannya kayak CMC yang kita bisa lihat secara langsung ya. Ternyata hari ini 29.900 lagi ya untuk Bitcoin, luar biasa. Nah, ini kita bisa pantau semua menggunakan app dari OneKey. Jadi luar biasa, UI-nya ini kesannya nggak kaku kayak beberapa hardware wallet yang mungkin lebih jadul ya. Di sini kerasanya kayak benar-benar app yang intuitif. Nah, selain di situ juga kita bisa di sini ada swap dan bridge ya. Jadi buat lo yang pengen trade misalkan secara langsung nih, gua pengen trade misalkan USDC ke Ethereum ya. Lu bisa, misalkan lu pengen 100 USDC gitu ya. Nah, lu tinggal klik aja as easy as that ya. Tapi sayangnya gue belum masukin apapun ke sini ya, karena memang baru banget gue buka hari ini juga. Jadi buat lu yang nanti tinggal mau pakai, tinggal kirim aja asetnya apa, bisa USDC, BTC atau apapun ke dalam wallet ini. Dan buat lu yang ngerasa, aduh, banyak hardware wallet yang dulu itu harus dikirim lagi ke exchanger dan seterusnya males, lu bisa pilih untuk swap langsung di si OneKey app ini. Jadi luar biasa, menurut gua sangat intuitif, dan buat lu yang mageran ngirim-ngirim beberapa kali, bisa langsung lu swap dan lakukan bridge juga di si app OneKey secara langsung ya. Tinggal lu klik saja kalau udah punya dananya tentunya ya. Nah, untuk NFT ini yang keren juga ya. Seperti yang gue sudah bahas tadi sebelumnya, nggak semua hardware wallet itu sudah bisa menaruh NFT. Dan di sini kita bisa lihat ya, lu sudah bisa naruh berbagai macam NFT. Karena dia sudah mensupport Ethereum Network, BNB, dan seterusnya. Basically, kalau lu udah mensupport BNB dan Ethereum, mostly lu udah aman lah. Lu bisa nyaris taruh semua jenis NFT ya. Jadi buat lu para hypebeast NFT yang tadinya mungkin takut, bingung nih taruh di MetaMask, takut kejebol, mungkin bisa pertimbangkan untuk taruh di OneKey sini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya, sangat intuitif, gua suka banget. Dan sekali lagi mungkin yang harus gue ingatkan buat lo yang mungkin jarang pakai hot wallet atau cold wallet, jangan sampai salah chain ya. Kalau lo mau kirim misalkan BTC, ya pastikan dengan ya Bitcoin Network. Atau lo mau ngirim Ethereum dengan Bitcoin Network. Dan terutama untuk yang mau ngirim stable coins, please ekstra hati-hati. Lo pilih pakai chain apa. Jangan sampai kesannya gini, lo kirim USDT ya, pakai misalkan lo pilih itu EVM, padahal lu di sininya siap nerimanya dengan BNB Smart Chain. Kalau kayak gitu, nggak akan sampai alias ke burn ya. Jadi jangan sampai seperti itu ya.
Jadi kurang lebih seperti ini ya untuk secara tampilannya sekali lagi gue bilang gue suka ya dan menurut gue sangat intuitif. Bisa langsung nge-swap di sini, bisa lihat market dan bahkan bisa bikin juga watchlist. Ya, jadi overall gue sangat suka. Oke, jadi kurang lebih seperti itu review gue mengenai si OneKey. Ya, sekali lagi OneKey ini bisa kalian beli di Encrypt. Ya, ini adalah authorized reseller dari berbagai macam hardware wallet di sini. Ya, nah sekali lagi ya, gue tekankan pentingnya untuk memilih authorized reseller karena udah ada lah beberapa kasus di Indonesia juga udah ada ya, lu bisa cek sendiri lah. Jadi mereka pengen ngirit kesannya ya, pengen ngirit beli hardware wallet lebih murah. Ujung-ujungnya boncosnya ratusan sampai miliar, kan konyol gitu ya. Jadi menurut gua lebih baik, jauh lebih bijak kalau beli di authorized reseller yang tentunya semuanya aman, kesegel dan ya lu tenang lah jadinya ya. Jangan sampai kesannya beli hardware wallet mau tenang malah jadi boncos ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan buat elu yang tertarik untuk beli di Encrypt sekali lagi bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Dan pastikan ya supaya hasil akumulasi lu nggak ludes dimakan hacker. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorial with Toshi. Dan buat lo yang belum punya mungkin akun di beberapa exchanger besar, bisa cek link referral di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.